Pemirsa, hari ini Indonesia mulai melakukan vaksinasi kedua COVID-19 bagi sejumlah orang. Vaksinasi kedua ini dilakukan bertahap dan pesertanya akan terus diperbanyak. Lantas apa efek bagi tubuh kita jika sudah menerima vaksin yang kedua? Apakah kita akan kebal dari virus corona? Dan langsung saja kita tanyakan kepada Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, ada Profesor Kusnadi Rusmin. Selamat sore, Profesor. Selamat sore semuanya. Prof, pertanyaan pertama saya ini bagi orang yang telah divaksin untuk COVID-19 selama sebanyak 2 kali ini, apakah dia ini kebal dari virus corona? Ya, biasanya setelah suntikan kedua itu timbul kekebalan maksimal pada minggu kedua dan 1 bulan itu dia tinggi kekebalannya. Jadi pada awalnya tentu belum ya. Jadi pada suntikan pertama belum, itu baru mengenal, suntikan kedua baru timbul zat kekebalan 2 minggu setelah suntikan kedua. Itu baru timbul kekebalan. Nah, kekebalan itu paling tinggi 1 bulan setelah suntikan kedua. Itu berapa persen tingkat kekebalannya, Prof? Jadi yang sudah kita teliti kan, kalau titer antibodinya yang terbentuk itu di atas 99% dari penelitian kami. Dan dari penelitian kami juga, kalau kita disuntik vaksin, maka kita akan terlindungi dari penyakit COVID ini 65,3%. Ya, kemungkinan ya. Nah, menurut WHO dengan 50% aja kita terlindungi, itu vaksin ini udah bisa dipergunakan dalam situasi pandemi. Nah, kita udah 65,4%. Jadi udah cukup bagus kalau kita punya. Prof, artinya ini sudah cukup kebal untuk mengatasi bahwa masyarakat yang divaksin tidak akan terkena COVID-19 lagi. Tapi di beberapa kasus ada yang sudah divaksin 2 kali tapi masih tertular COVID-19. Itu mengapa, Prof? Oh, jadi kalau kita udah divaksin, ya itu tubuh kita nggak 100% kebal. Jadi masih bisa kita kemungkinan terkena penyakit. Tergantung daya tahan tubuh kita dan jumlah kuman yang masuk, ya. Kalau kuman yang masuk 1-2 ya mungkin kita kebal, tapi kalau yang masuk jutaan gitu ya, dan daya tahan tubuh kita lagi rendah, ya mungkin kita kena penyakit. Makanya kita diimunisasi. Nah, imunisasi itu untuk supaya tubuh kita kebal. Tapi bisa juga setelah ada yang udah diimunisasi pasti juga mungkin kena penyakit, tapi penyakitnya ringan, gitu ya. Penyakitnya ringan. Kalau toh kena penyakit, penyakitnya ringan, tidak sampai berbahaya. Prof, begini, tadi Prof menyebutkan bahwa tingkat efektivitas kekebalan pasien akan begitu tinggi sekali setelah mengalami 2 kali vaksinasi. Tapi apakah penyuntikan ini harus dilakukan berkali-kali, Prof? Seperti misalnya vaksin flu, setidaknya setahun sekali harus dilakukan vaksin flu jika ingin kebal dari flu. Nah, apakah ini harus dilakukan setiap kali dalam rentang waktu tertentu, hanya cukup 1 kali seumur hidup saja, Prof? Itu yang saya sedang teliti. Karena kuman ini kan kita baru kenal, ya. Penyakit ini baru timbul 1 tahun yang lalu di Wuhan. 1 tahun yang lalu di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan banyak. Sekarang udah 100 juta yang terkena, di Indonesia udah 1 juta ya yang terkena. Jadi ini sangat infeksius dan yang meninggal juga banyak, sehingga kita harus hati-hati. Apakah sudah sampai sekarang kan obat belum ada. Satu-satunya adalah vaksin. Sambil kita jaga jarak dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi Prof, tapi mungkin estimasi sendiri apakah sudah ada ini kuat berapa lama setelah disuntik 2 kali vaksin? Harapan kita tentu lama ya, harapan kita itu yang sedang saya teliti ya, tapi perhitungan saya kurang lebih 1-2 tahun lah gitu ya. Maka itu kan saya kan habis disuntik 2 kali ya, penelitian saya dari 1.620 orang itu nanti diperiksa darah 3 bulan, kemudian diperiksa 6 bulan, kita lihat kadar zat anti yang terbentuk itu berapa. Nah, kadar zat anti yang terbentuk sebetulnya cukup tinggi ya, sampai sekarang 3 bulan setelah suntikan kedua, 2 bulan setelah suntikan kedua, itu kadar zat antinya di atas 99% masih. Ya. Prof. Kemudian dia turun sedikit, tapi masih 99% lebih. Okay. Ya.
Baik, Prof, kalau begini, seandainya di vaksinasi kedua ini ada yang tidak bisa ikut, padahal dia sudah mengikuti vaksinasi yang pertama. Nah, efektivitas kekebalan bagi yang baru 1 kali suntik seperti apa? Misalnya ada beberapa persyaratan yang tidak bisa mereka penuhi di vaksinasi kedua, ini seperti apa efektivitasnya untuk yang hanya 1 kali suntik saja ini, Dok? Jadi kalau suntikan pertama itu kekebalannya sangat kurang. Oleh karena orang ini yang bersuntikan pertama itu baru tubuhnya baru mengenal vaksin. Jadi sel-sel dalam darahnya itu sel-sel limfosit T dan B baru mengenal, belum membentuk zat anti. Zat anti itu akan terbentuk setelah suntikan kedua, 2 minggu setelah suntikan kedua. Maksimal 1 bulan setelah suntikan kedua. Jadi kalau umpamanya baru 1 kali, kekebalannya rendah sekali. Ya, kekebalannya rendah sekali. Jadi belum kebal. Prof, tadi Anda katakan jika sudah disuntik 2 kali, kekebalan akan mencapai 99%, betul ya Prof? Nah, ini nyaris sempurna. Bagaimana dengan vaksin lain Prof, jika dibandingkan dengan Sinovac ini? Vaksin lain, saya tidak melakukan penelitian, tapi menurut semuanya sih baik-baik saja ya. Tapi yang saya udah lakukan penelitian itu kan Sinovac, yang lain-lainnya tuh baru katanya gitu loh ya. Saya melihat ada yang satu nggak berhasil. Sebetulnya yang membuat vaksin ini cukup banyak, ada 140 lebih. Tapi yang lulus untuk membuat vaksin sampai sekarang itu baru beberapa belas gitu ya. Sehingga itu banyak yang tidak berhasil juga gitu, nggak semuanya berhasil. Sekarang yang berhasil tuh kira-kira berapa belas gitu, berapa. Sekarang tinggal 10 yang berhasil, ya, yang akan melanjutkan sampai fase 3 sampai selesai. Sekarang kan sebetulnya uji coba belum ada yang selesai. Sekarang kan baru emergency use authorization. Artinya apa? Penelitian belum selesai, tapi oleh karena pandemi, oleh WHO vaksin ini udah bisa digunakan. Apa syaratnya? Bahwa syaratnya adalah minimal 2 minggu setelah suntikan kedua. Karena kalau 2 minggu setelah suntikan kedua itu udah mulai 2 bulan setelah suntikan kedua itu udah terbentuk zat antinya dengan baik. Oke, Prof, kita ingin tahu, tadi Prof mengatakan berarti bisa hampir dikatakan 100% efektivitas dari COVID-19, efektivitas dari vaksin COVID-19 buatan Sinovac ini kalau disuntikan dalam 2 dosis ya, Prof ya. Nah, tapi seperti apa nantinya, Prof? Hitung-hitungan Prof sendiri dan juga mungkin tim sendiri, efektivitasnya ini bisa mencegah penyebaran COVID di Indonesia berapa lama bisa kita lihat dampaknya, Prof? Jadi bukan efektivitas ya, efektivitas dengan imunogenisitas itu berbeda. Kalau kita ingin melakukan pembuatan vaksin, yang utama adalah keamanannya dulu ya, safety. Kedua adalah efficacy, efektivitas, dan itu kadar imunogenisitas. Nah, efektivitas vaksin ini adalah 65,3%. Artinya kalau kita menyuntik ini vaksin dengan lengkap, maka yang akan terlindungi dari vaksin Sinovac itu 65,3%. Ya, itu udah cukup untuk melindungi oleh karena syarat WHO dia 50%. Tapi kalau imunogenisitasnya yaitu kadar zat anti dalam darah ini di atas 99%. Ya, saya udah meriksa berkali ya dari 1.600 udah saya ikuti ya, ada yang diambil 2 bulan, terus kemudian udah diambil lagi 3 bulan, ada penurunan sedikit tapi masih 99% kadar zat antinya di dalam darah. Jadi imunogenisitasnya cukup tinggi. Prof, artinya kalau semua masyarakat sudah disuntik vaksin, ini kita akan bebas COVID-19 dong? Kalau umpamanya kita menyuntik vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia, umpamanya 80%, maka yang 20% atau 70%, maka yang 30% itu akan terlindungi karena itu akan terjadi yang kita sebut herd immunity. Nah, kalau vaksin Sinovac ini, kalau kita disuntik, maka kekebalan yang diperoleh itu adalah 65,3%. Itu artinya apa? 65 itu akan terlindungi, ya. Nah, dengan begitu menurut WHO udah cukup pada waktu pandemi. Oke, Prof, balik lagi ke pertanyaan awal saya tadi bahwa dengan 65,3% ini dengan jumlah total masyarakat Indonesia
dengan efektivitas 65,3%. Ini butuh waktu berapa lama kita semua bisa bebas dari COVID-19 dengan menggunakan konsep herd immunity yang Prof sampaikan tadi? Kita bisa mencapai 80% dari seluruh penduduk kita. Oke. Tergantung itu ya. Dan tadi kan pertama kapan tercapainya? Ya, jumlah vaksinnya ini juga masih. Baik. Terima kasih Prof. Kusnandi Rusmin atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Kita harapkan saja agar seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh, secara masif bisa mendapatkan vaksin ya, sehingga COVID-19 ini bisa ditangani sesegera mungkin khususnya di tanah air.